Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ramadan sebagai momentum membentuk pribadi yang lebih luhur dan bermartabat. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ramadan, kalau kita kembali kepada arti dasar, bisa berarti membakar dan juga bisa berarti mengasah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Quraisy Shihab, Ramadan berarti membakar dosa-dosa kita, membakar segala kesalahan-kesalahan kita, dan mengasah diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Namun pertanyaannya adalah, selama kita hidup 30, 40 tahunkah, 50 tahunkah, selama kita menjalani puasa di setiap tahunnya, apakah sudah berefek puasa itu kepada diri kita ataukah tidak? Apakah puasa yang kita jalani benar-benar membawa perubahan bagi kita agar menjadi pribadi yang lebih bermartabat, yang luhur, ataukah tidak? Ini harus menjadi sebuah renungan, introspeksi bagi diri kita masing-masing. Kalau kita lihat kembali kepada nama-nama lain daripada Ramadan, Ramadan bisa diartikan sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa dikatakan sebagai syahrul ala, bulan yang dilimpahkannya segala kenikmatan-kenikmatan. Juga bisa berarti syahrun najah, bulan kesuksesan dan kemenangan kita di dalam melatih diri kita, menundukkan hawa nafsu kita dan segala macam lainnya. Ramadan juga bisa berarti syahrul Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Apakah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang kemudian dari langit dunia diturunkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril, itu terjadi di bulan Ramadan. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain juga dikatakan bahwa Ramadan juga menjadi bulan yang sangat diceritakan menjadi bulan diturunkannya kitab-kitab para rasul sebelumnya. Ramadan juga berarti syahrul jud, bulan kedermawanan, bulan santunan, di mana orang-orang kaya banyak memberikan sedekah-sedekah, infak kepada kaum fakir miskin, orang-orang kaya kepada orang-orang yang lemah. Ramadan juga bisa diartikan syahrus sabr, bulan yang penuh atau yang melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Syahrul Aid, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Syahrul doa, bulan diijabahnya doa, dan banyak lain sebagainya. Masyarakat muslimin hafizakumullah, kita melihat sekeliling kita, kebanyakan, bahkan mungkin kita sendiri, kebanyakan kita mungkin masih di dalam level puasanya orang-orang awam. Padahal kita banyak mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ayat Quran yang memuji-muji orang berpuasa, itu rata-rata kenikmatannya yang dipersembahkan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang puasanya minimal puasa khawas, dan lebih dari itu puasa khawasul khawas. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita masih berada di level puasa awam, maka kita kebanyakan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dikatakan, banyak orang-orang yang berpuasa
dia hanya mendapatkan ju' wal atas. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka kenikmatan-kenikmatan oleh Allah yang diberikan oleh Allah, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah misalnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan amal-amal kebajikan, itu akan dilipat gandakan dengan puluhan bahkan ratusan lipat ganda. Orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, itu juga senilai dengan amalan-amalan wajib di luar bulan Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran, membaca salawat dan segala macam akan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Tetapi banyak yang tidak sadar bahwa nikmat-nikmat ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang minimal sudah mencapai puasa khawas. Bagaimana dengan puasa awam? Itu tadi, ia hanya mendapatkan lapar dan haus. Masyarakat muslimin, hafizakumullah. Kenapa ada orang yang berpuasa? Dia belum mencapai level ketakwaan. Bagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa atau visi daripada ibadah puasa itu sendiri adalah membuat diri kita, menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa. Bertakwa berkorelasi positif dengan nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai budi pekerti. Maka kalau kita kembali kepada konsep agama, agama tidak hanya berbicara tentang soal tauhid atau akidah, tidak hanya berbicara soal fiqih, tidak hanya berbicara soal kulit-kulit luar saja, tetapi agama juga berbicara soal intisari atau substansi daripada agama itu sendiri. Maka dalam hal ini sangat sedikit sekali orang yang sampai mencapai derajat ihsan itu, yang sampai kepada level ihsan itu. Puasa orang awam tidak akan pernah sampai ke level ihsan, sedangkan puasa orang khawas dan khawasul khawas insya Allah akan sampai kepada level ihsan itu. Maka kemudian kalau ada orang yang berpuasa tetapi dia masih korupsi, berarti puasanya belum benar-benar berpengaruh kepada dia. Kalau ada orang-orang yang masih tidak jujur, berarti puasa yang selama ini dia kerjakan itu belum berpengaruh kepada dia. Kalau ada orang-orang yang masih sholat, masih membaca Al-Quran di bulan puasa, masih sholawat di bulan puasa, tetapi dia ingatnya adalah hadiah surgakah, pahalakah dari Allah, berarti level puasanya masih puasa rendah. Karena kalau kita berbicara soal puasa, orang yang berpuasa harusnya dia tidak lagi harus terpedaya oleh iming-iming Allah. Dia tidak lagi harus terpedaya dengan pahala. Dia tidak lagi harus terpedaya dengan surga, tetapi yang dia cari hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah berpuasa, sudah mencari ridho Allah, sudah berharap ridho Allah, tak ada yang lain, insya Allah dia akan mencapai puasanya orang khawas, dan di atas itu khawasul khawas. Masyarakat muslimin, sidang jamaah yang hafizakumullah. Maka kalau kita kembalikan kepada takwa, dalam kitab Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang bernama Maraqil Ubudiyah pernah dikatakan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, bahwa memang takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Tetapi apakah sampai di situ saja? Tidak. Takwa bagaimana kita menundukkan diri kita di hadapan Allah. Merasa diri kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kelebihan apa-apa, melainkan hanyalah diberikan, dipinjamkan oleh Allah. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, seharusnya kita tidak lagi protes dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, walaupun yang diberikan Allah kepada kita itu menurut kita itu tidak baik. Kalau kita sudah mencapai pribadi yang bertakwa, pribadi yang luhur dan bermartabat, harusnya puasa kita ini mampu menjadikan kita pribadi yang dimana tidak ada lagi yang mengawasi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Motivasi tidak lagi berasal dari luar kita, tetapi motivasi harus berasal dari diri kita yang semuanya bersandarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa menjadi pribadi yang bertakwa, harusnya kita berzikir, tidak lagi berzikir untuk mengharapkan pahala, mengharapkan surga, tapi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple sebenarnya. Tetapi secara pengucapan memang sederhana, tetapi pada prakteknya tidak mampu, tidak banyak yang mampu mencapai puasa hingga mencapai menjadikan dia pribadi yang bertakwa itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka dalam hal ini, seyogianya puasa itu menjadikan kita membawa perubahan bagi diri kita. Bagaimana kita harus menyeimbangkan antara keseimbangan intelektual kita, keseimbangan spiritual kita, dan keseimbangan emosional kita. Puasa hendaknya mampu membawa kita menjadi pribadi yang mampu tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial. Banyak orang yang hari ini hanya soleh secara ritual, tetapi hubungannya dengan sosial masyarakat itu tidak baik. Hubungannya dengan Allah baik, tetapi hubungannya dengan sesamanya itu selalu dilandasi dengan iri dengki, dengan dendam, dengan namimah, dengan ujub, dengan riya, dan segala macam lain. Banyak orang yang beribadah kepada Allah, yang hubungannya dengan Allah baik, tetapi dia masih bermusuhan dengan sesama manusia. Maka kalau kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa, harusnya tidak ada lagi sekat antara kita dengan antara hamba-hamba yang lain. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pandangan sinis kita terhadap hamba-hamba kita yang lain, walaupun dia berbeda agama sekalipun. Ini sebenarnya intisari daripada agama. Bagaimana agama membawa kita menjadi pribadi yang lebih bersahabat dengan alam, lebih bersahabat dengan sosial-sosial kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka bulan Ramadan kali ini, mari kita manfaatkan bagaimana kita tidak hanya zikir, sholawat, kemudian puasa, tidak hanya menahan anggota lahiriah kita, tetapi juga menahan anggota-anggota batiniah kita. Tidak hanya menahan pandangan zahir kita, tetapi juga harus menahan pandangan batin kita. Bagaimana pandangan ini dalam koridor keimanan, ketakwaan kepada Allah. Bagaimana kemudian kita membangun solidaritas sosial, ukhuwah Islamiyah kita. Bagaimana juga kita membangun ukhuwah wataniyah kita, sesama sebangsa. Dan bagaimana juga kita membangun ukhuwah basyariyah kita, sesama manusia. Bagaimana kita tidak lagi mengeluarkan kebencian-kebencian, kata-kata kotor di bulan Ramadan maupun di luarnya nanti Ramadan. Bagaimana kita tidak lagi menghakimi seseorang hanya dengan pandangan-pandangan lahiriah kita. Itu sebenarnya intisari dari puasa. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan haus kita. Mungkin hanya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.